Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki atau biasa dipanggil dengan Bapak Diki. Pada presentasi di hari ini, saya ingin menyampaikan tentang prosedur adaptasi laut ukur penelitian lintas budaya. Nah, pada materi nanti, kita akan membawakan setidaknya ada 8 video yang nanti teman-teman bisa tonton satu persatu videonya yang memuat ada struktur 8 materi. Yang pertama adalah pengertian adaptasi alat ukur lintas budaya. Yang kedua adalah perbedaan skala dan angket. Yang ketiga adalah adaptasi alat ukur atau pengembangan alat ukur. Yang keempat adalah macam-macam prosedur adaptasi alat ukur. Yang kelima, langkah-langkah prosedur adaptasi alat ukur menurut Batten et al. Tahun 2000. Kemudian yang keenam, evaluasi alat ukur, adaptasi beserta contoh form penilaian ahli. Yang ketujuh, contoh hasil prosedur adaptasi alat ukur. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah mencari artikel jurnal khusus pembahasan alat ukur. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Pada materi ini, saya akan menyampaikan mengenai pengertian adaptasi alat ukur lintas budaya. Materi ini adalah bagian dari prosedur adaptasi alat ukur penelitian lintas budaya. Adaptasi alat ukur lintas budaya, kalau teman-teman perhatikan, di sana ada kata adaptasi, alat ukur, dan juga lintas budaya. Nah, yang kita perlu ketahui bersama, adaptasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tes performa, yang ini contohnya misalnya tes kognitif, yang kalau kita misalnya ujian, kita dites untuk menilai apa kita sudah paham atau lulus ujian. Yang kedua disebut sebagai tes psikologis. Yang ini mungkin teman-teman di psikologi atau bidang sosial kenal dengan skala pengukuran di bidang ilmu atau variabel-variabel psikologi yang umumnya sifatnya variabel tersebut bisa bersifat laten atau tidak terlihat. Bentuknya tidak terlihat ya. Sehingga untuk bisa menangkap konstruk variabel tersebut, maka perlulah dibuat pengukuran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti respon jawabannya menandakan bahwa seseorang sesuai dengan konstruk laten yang diukur tersebut. Teman-teman sekalian, harus diketahui bahwa kita punya dua istilah penting dalam alat ukur. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah translasi. Kalau adaptasi, kita menerjemahkan sekaligus menyesuaikan, ingat ada kata adaptasinya, dengan budaya baru yang tadinya berbeda dengan dari budaya asalnya atau negara original yang mengembangkannya. Lebih jauh lagi, bisa dilakukan penggantian item, kata, kalimat, hingga modifikasi pada kisi-kisi alat ukurnya atau blueprint alat ukurnya. Nah, ini disebut sebagai adaptasi. Artinya, kita mentranslasi tapi menyesuaikan kembali dengan budayanya. Misal, alat ukurnya dibuat di budaya atau negara Amerika Serikat. Kita ingin mengukurnya di Indonesia, maka kita lakukan translasi dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian kita sesuaikan dengan budaya kita. Itu yang disebut sebagai adaptasi. Sementara translasi terbatas pada linguistik atau bahasa saja. Jadi hanya mentranslasi tanpa ada penyesuaian. Itu disebut sebagai translasi. Nah, ahli bahasa itu tidak cukup karena sering sekali bunyi item terkadang terbatas pada budaya tertentu, yang mana budaya lain itu tidak tahu atau mungkin spesifik dengan kata yang berbeda. Nah, proses adaptasi tentu harus diikuti dengan evaluasi statistik yang bersifat psikometrik. Ingat, proses adaptasi dapat merujuk atau menggunakan ya bahkan memodifikasi
cara atau prosedur tertentu. Artinya kita bisa menggabungkan beberapa cara, asalkan nanti ada sumber rujukan atau referensi pendukungnya. Nah, kesimpulannya adalah adaptasi alat ukur lintas budaya diartikan sebagai proses translasi alat ukur dari bahasa asal dengan budaya asal ke bahasa yang baru, ke budaya yang baru juga. Ada penyesuaian di sana. Ya, baik. Mudah sudah cukup jelas untuk definisi adaptasi alat ukur. Jika teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, silakan komen di kolom YouTube channel yang tersedia. Baik, terima kasih untuk materi pertama tentang definisi adaptasi alat ukur sudah selesai. Kita akan berlanjut pada video yang lain untuk materi adaptasi alat ukur lintas budaya.